Kan jelas. Lah sekarang memang aneh kalau kemudian PBNU membuat tim untuk mengambil alih PKB pakai dasar apa? Nggak ada di ADART. Di Kita NU juga tidak. Ya kalau begitu berarti syahwat politik oleh segelintir orang. Siapa segelintir orang? Semua orang tahu. Yakin banget ente. Ya yakin lah. Yakin orang cuman Gus Aku berdua nggak Ipul. tahu, ya. Ya tak kasih tahu Gus Ipul. Terus? Gus Yahya ya berdua-berdua aja. Ansor itu Nanti kita cari kesempatan lain ya. Mungkin saya gemes ya, ada teman-teman ini yang dengan Ini udah sikat-sikatan satu sama lain. Katanya beda kamar. Iya, beda Satu Enggak, saya ingin undang-undang ormas, satu katakan undang-undang bahwa parpol. memang secara ormas dan orpol beda. Tapi perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sama. Nah, selalu saya katakan bahwa hari ini PKB adalah Partai Nasional Berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar di Indonesia. Di dunia. Bahkan di dunia. Bahkan di akhirat. Perlu Itu diuji prestasi, pada Pak. Itu prestasi. Nah tapi mempertanyakan Caimin di dalam situasi sekarang menurut Gus Jazz sesuatu yang masuk akal nggak? Kalau bertanya boleh, tapi kalau mencaplok, menyerobot itu bukan kerjaan ulama, bukan kerjaan PBNU. Kan sudah ada aturan konstitusinya masing-masing. Ormas bekerja, Orpel bekerja. Coba baca ADART NU. Tujuan dan usaha, nggak ada Pak di situ kata politik. Lah kok membuat tim untuk mengambil alih PKB. Gus, tapi kan ada juga katanya termaktub di pasal 34 atau pasal berapa di ADART katanya yang bahwa kalau terjadi apa-apa maka aset-aset dan infrastruktur itu akan dikembalikan ke NU. Itu kan artinya kan secara tidak langsung mengakui Bahwa NU NU adalah pemegang saham lah ya. rahimnya PKB. Rahimnya PKB. Semua orang tahu bahwa PBNU dengan PKB punya hubungan historis dan hubungan aspirasi. Itu semua tahu. Tapi organisatoris nggak ada hubungannya. Maka nggak punya hak PBNU mengambil alih PKB. PKB bukan badan otonom PBNU gitu. Kan jelas. Lah sekarang memang aneh kalau kemudian PBNU membuat tim untuk mengambil alih PKB pakai dasar apa? Nggak ada di ADART. Di Kita NU juga tidak. Ya kalau begitu berarti syahwat politik oleh segelintir orang. Siapa segelintir orang? Semua orang tahu. Yakin banget ente. Ya yakin lah. Yakin orang cuman Gus Aku berdua Ipul. nggak tahu, ya. Ya tak kasih tahu Gus Ipul. Terus? Gus Yahya ya berdua-berdua aja. Dibawa akur Pak. Nggak ada masalah. Damai. Karena apa? Terbukti PKB berkhidmat kepada NU. Bukan kepada orang per orang ya, kepada perjuangan NU. Meskipun PBNU merasa PKB sudah lama tidak berkhidmat kan, kalau tadi Gus Jazz Apa? bilang kan persembahan ini kan ada Kiai Ma'ruf kan. Sekarang kayaknya udah nggak, menurut mungkin. Gimana guys? Rasa-rasanya. Gimana Gus? Rasa-rasa apa? Nggak ada. Itu perasaan yang salah. Karena PBNU itu organisasi, gitu. Bukan kemudian pikiran orang dijadikan keputusan organisasi, kemauan orang dijadikan keputusan organisasi, bukan. Ini organisasi ijtimaiyah diniyah. Ini organisasi sosial keagamaan, gitu. Jadi semuanya ada rootnya, ada polanya, ada aturannya, gitu. Ketika menyimpang aturan, ya sudah berarti melakukan kesalahan.
PKB nggak pernah nyimpang-nyimpang aturan. Di mana kita menyimpang aturan? Nggak ada. Tunjukkan, nggak ada. Paling soal-soal etika kok nggak komunikasi, kok nggak ini. Loh dia yang nggak mau komunikasi kok. Kalau Pilpres kemarin kan sudah punya calon sendiri yang dibawa kemana-mana. Ya kan? Nah hari ini tiba-tiba saja penuh perhatian. Tiba-tiba saja mengatakan, oh kurang hormat. Tiba-tiba saja, oh ini harus dibenahi. Yang mana? Tunjukkan. Berarti apa sih dasar evaluasinya PNU ini terhadap Caimin? Ya nggak tahu saya secara pribadi. Yang udah disampaikan lah, kan ini kan udah Disampaikan ke publik juga nggak jelas apa yang mau dievaluasi. Nggak jelas. Evaluasi yang mana? Mau kita berprestasi. Prestasi PKB luar biasa di 2024. Dari kenaikan kursi di daerah, di pusat, soliditas yang terbangun di PKB luar biasa. Itu aset yang menurut saya bisa diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Tapi ini juga bukan bentuk dari macetnya aspirasi NU ke PKB, Gus. Karena di Pilpres kemarin kan sempat Gus Yahya juga ngomong bahwa nggak harus memilih PKB, boleh milih partai lainnya warga NU gitu. Ini kan artinya kan lah itu kan akhirnya terbukti tidak ya. Terbukti tidak pengaruh kan akhirnya ajakan itu. Ketika itu Gus Yahya ngomong bahwa PBNU menjaga jarak dari semua partai politik. Mengatakan bahwa PKB bukan bagian dari NU. Faktanya suara PKB tambah naik. Itu kan artinya kerja yang dilakukan oleh seluruh perangkat PKB, kader di bawah itu benar. Apa itu? Melayani aspirasi warga Nahdlatul Ulama. Bukan orang atau segelintir orang NU. Lihat aja, tanya itu di Jawa Timur. Kantor-kantor MWC NU siapa yang bangun? Dari itu aspirasi teman-teman PKB. Terbukti itu. Apalagi Gus Ipul maju jadi wali kota Pasuruan, PKB yang rekomendasi, Pak. Adiknya jadi anggota DPR RI sekarang terpilih dari PKB, Pak. Gus Yahya adiknya wakil Bupati Rembang, PKB, Pak. Jadi semua yang diomongkan itu nggak ada faktanya. Bahwa PKB harus dibenahi itu apanya, yang mana? Iya. Jangan bicara sesuatu karena mimpi, tapi karena fakta-fakta di lapangan, yang mana? Ah gitu, Pak. Jadi apalagi ini organisasi ulama yang harus mengedepankan etika, moral. Jangan sampai ada perpecahan, kisruh hiruk pikuk. Loh, sekarang menjadi sumber kisruh dan sumber hiruk pikuk perpecahan. Bayangkan organisasi yang sebesar itu, apa tidak kasihan dengan warga Nahdlatul Ulama? Saya juga warga NU. Saya pengurus NU. Kasihanlah Nahdlatul Ulama yang besar ini, yang warisan Mbah Hasyim Asy'ari, yang dijaga dengan moral dan etika keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, yang mendahulukan tasamuh, toleransi, tiba-tiba menjadi sumber perpecahan bahkan di antara kader NU sendiri, Pak. Miris. Kalau bahasa pesantren nggak ada lucunya itu PBNU. tujuan sampean itu. Iya lah, marilah kita menjadi berpikir waras lah. Gus, Kalau tapi- mengevaluasi sebutkan apa-apa aja. Tapi kalau nggak ada poin-poin itu berarti ada faktor lain dong, Gus. Kenapa
upaya ini dilakukan berarti. Iya dong. Karena ngurusi politik berarti punya syahwat politik. Nah, kalau bicara politik apa? Ya jabatan dan uang. Nggak ada lagi yang dia pikir. Gus, tapi kan ada juga yang kita dengar juga alasannya, meskipun suara itu naik, Apa itu? suara PKB naik misalnya di parlemen, tapi kehilangan suara-suara di basis-basis NU. Justru malah di basis-basis non NU memang meningkat, Tumbuh. Dan Tapi itu di adalah pendukung Anies. betul. Tapi di basis Nahdien katanya banyak, Melemah. iya, terbang suaranya. Di mana itu? Iya. Saya kasih contoh. Di mana basis Nahdien? Basis Nahdien itu Jawa Timur. Ya. Oke? Sama Pantura Jawa Tengah. Saya kasih contoh yang lebih jelas. Jawa Timur, PKB hari ini mendapatkan 27%. Setara dengan 27 kursi DPRD provinsi. Setara dengan 30%. Itu kenaikan yang luar biasa hari ini. Jauh, dulu kan dekat dengan PDIP, sekarang jauh. Jauh. Kata siapa turun? Makanya jangan 5 tahun lalu, Gus. Iya jauh. Nah, oleh sebab itu makanya dugaan prejudis terus curiga yang dibuat itu sesungguhnya didasari oleh hasud, kalau dalam bahasa pesantren, iri, dengki, dan nafsu untuk ingin berkuasa, mencari uang, mencari jabatan di situ. Nggak ada yang disebut turun. Di mana turun? Tidak ada. Di Jawa Barat, tidak ada satupun dapil sekarang yang tidak terisi. 11 dapil di Jawa Barat. Saya ini kan wakil ketua bidang pemenangan pemilu, jadi saya tahu. Dulu ada 3 yang masih kosong. Sekarang full terisi semua. Ditambah lagi dengan dapil-dapil di luar Jawa. Yang kemarin tidak dapat, di Sumatera Barat dapat. Aceh Di ada juga ya? Kalau Aceh dari dulu sudah dapat. NTB. Sumbar. NTB. Sumbar ini yang pertama ini Sumbar. Sumbar yang Pecah pertama. telur nih Sumbar. Iya, satu dapil doang. Sulawesi Tenggara pecah telur. Kalimantan Timur pecah telur. Jakarta jadi 2. Terus di mana yang disebut bukan basis NU itu? Nah, oleh sebab itu cobalah kita berpikir secara rasional untuk menilai, untuk mengevaluasi. Jangan segan-segan juga kalau berprestasi, memang itu berprestasi. Gak usah malu-malu lah. Ya. Akui lah, kader ini kan juga berjuang di bawah. Bekerja 24 jam. Nggak gampang cari 1, 2, 3 kumpul-kumpul suara. Nah, ini yang sudah dibuktikan oleh PKB. Dari atas sampai bawah solid. Makanya saya itu aneh kalau PBNU atau orang yang mengatasnamakan PBNU melakukan satu tindakan di luar konstitusi dan aturan NU maupun aturan konstitusi.